uh, dalam surat Luqman, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam rentetan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya mulai ayat ke-12 sampai 19, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Luqman menasihati anaknya dengan nasihat yang pertama untuk tidak syirik kepada Allah, maka mulailah Luqman menasihati tentang orang tua. Dan ini memang kepada kedua orang tua berbuat kebaikan. Ini juga yang kita dapati dalam surat Luqman. Ya, kata Luqman setelah ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, maka mulailah wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan telah kami kata Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu Allah menyebutkan, setelah menyebutkan orang tua secara umum, Allah mengkhususkan ibu. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin, ibunya seorang yang lemah, lalu bertambah lemah ketika dia mengandung anaknya. Dan sebagian menafsirkan bahwa makin berat kandungannya, maka makin melemah sang ibu. Tapi ibu dengan sabar mengandung kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, dan Allah katakan bahwa ibu kita menyapih kita dan menyusui kita selama 2 tahun, dan sebelumnya tentu saja melahirkan kita. Lalu Allah mengatakan, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada keduanya, hanya kepada akulah engkau akan dikembalikan. Lalu setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, dan jika, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika keduanya memerintahkan dan memaksa kepadamu untuk melakukan perbuatan syirik, maka jangan ikuti keduanya, jangan ikuti perintahnya, tapi tetap perlakukan keduanya dengan muamalah yang baik. Ya. Ini satu ajaran, satu panduan, arahan yang luar biasa yang ada dalam syariat kita. Kita tidak boleh mengikuti perintahnya yang mungkar, apatah lagi sampai menyuruh kita beribadah kepada selain Allah atau hal-hal yang merusak akidah, tapi di waktu yang sama kita tetap memperlakukannya dengan sebaik-baiknya, ya, tetap memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan ada riwayat, ya, dan ini juga riwayat disebutkan, ya, terkait dalam tafsir surat Al-Ankabut dan juga surat ini, yaitu sahabat yang mulia, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu seorang sahabat yang sangat bakti kepada orang tuanya dan lebih khusus kepada ibunya. Namun ibunya tidak mendapatkan hidayah, dan ibunya memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk murtad dari agama Islam, kembali kepada agama kesyirikan. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang sangat hormat, sangat bakti kepada ibunya, tidak mengindahkan perintah dari ibunya, karena beliau tahu bahwasanya tidak boleh menaati seseorang dalam melakukan kesyirikan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibunya sampai mengancam. Ibunya mengatakan bahwa jika kamu tidak mau, maka saya akan mogok makan, dan saya tidak akan makan sampai kamu kembali kepada agama kita. Tentu saja risikonya, ya, dia akan mati, ya, kalau tidak makan sama sekali. Sa'ad bin Abi Waqqas dilema, ya, sempat beliau ragu, namun akhirnya beliau menegaskan sikapnya. Bahkan beliau menyatakan, ya, ini yang tercatat dalam sejarah bagaimana sikap beliau. Beliau mengatakan, wahai ibuku, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, dan setiap hari saya melihat nyawa itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan mengikuti ajakanmu. Ya. Beliau katakan ini dengan penuh hormat, penuh santun, tapi beliau juga teguh dengan prinsipnya.
sikap ini kurang lebih juga yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya, penyembah berhala, bahkan yang membuat patung dan mengajak Nabi Ibrahim untuk menyembah juga patung. Nabi Ibrahim menolak, bahkan beliau mendakwahi bapaknya, tapi dengan cara yang santun, cara sebaik mungkin. Karena itu, sikap Anda untuk tidak ikut dengan ajaran-ajaran, ajakan, perintah orang tua yang Anda yakini, ya, ini perlu kami garis bawahi, Anda yakini dia bertentangan dengan syariat, maka itu sudah benar. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan kepada Allah dalam bermaksiat. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanya boleh dalam hal yang baik-baik saja, termasuk kepada kedua orang tua. Dengan penuh penghormatan, kita tidak boleh menaati kedua orang tua kita atau salah seorang di antara mereka ketika mengajak kita pada hal yang tidak dibenarkan, ya, pada hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tolaklah dengan cara yang terbaik dan dakwahilah, ya. Jadi Anda tetap berbuat baik dan mudah-mudahan dengan sikap baik Anda luluh hatinya. Ya, boleh jadi ya orang tua Anda yang memang belum faham agama, maka justru akan sadar bahwa apa yang dilakukan anaknya itulah yang tepat, dan anaknya seorang yang terpelajar, seorang yang belajar, dan seharusnya sang ibu atau sang orang tua yang belajar dari anaknya, karena anaknya pada hakikatnya ketika menolak bukan karena benci, bukan karena tidak sayang, dan bukan karena tidak bakti, tapi karena pemahaman yang baik terhadap agama. Dan itu bisa akan mereka sadari ketika mereka melihat, orang tua kita melihat bahwa kita memang anak yang tetap menjaga kesopanan, adab, dan etika tingkah laku kita, dan tetap selalu berbakti membantu orang tua kita dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Allahu ta'ala alam.